Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Di video ini Bapak akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang bagaimana menyelesaikan perencanaan jaringan yang akan kita buat. Dari studi kasus seperti ini, jadi dari wawancara kita sudah menemukan beberapa informasi, yaitu ada permintaan 4 lab dengan jumlah komputer sebanyak ini. Kemudian lab itu menggunakan IP DHCP dan ada satu printer. Kemudian nanti ada jaringan WiFi yang akan bisa mengcover 254 host. Kemudian juga ada jaringan server. Nah, ini adalah IP dari internet. Oke, kemudian kita langsung ke langkah-langkah. Jadi di sini Bapak akan mencoba perencanaan jaringan. Jadi yang pertama silakan dibuka rencana jaringan di file XLSX. Jadi sebelum kita mulai ke langkah ini, terlebih dahulu silakan anak-anak download file yang kita perlukan, yaitu downloadnya di sini ya, tini url/ukk 2021 min tkj. Kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul kumpulan dari file yang akan kita perlukan, yaitu ada rancangan, perencanaan, dan format laporan. Nah, di video ini akan Bapak bahas itu adalah dari perencanaan dulu. Jadi Bapak download yang ini dulu, rancangan. Kemudian tetap download. Nah, nanti silakan buatkan satu folder di drive D. Jadi silakan buat satu folder, isi nama kalian sendiri. Kemudian di dalam folder itu silakan simpan file rancangannya. Kemudian download file perencanaannya lagi satu. Oke, jadi filenya sudah masuk kedua-duanya. Jadi kembali lagi kita ke soal. Jadi job sheet-nya ini meminta kalian membuka file rencana jaringan. Jadi file perencanaannya dibuka. Yang ini perencanaan jaringannya. Ini dia. Kemudian enable editing jika muncul seperti itu. Nanti yang diminta pertama kali silakan anak-anak lihat sheet yang berisi list daftar kebutuhan pengguna, nama sheetnya itu ya. Di sini silakan buka list daftar kebutuhan pengguna. Nah, di sini nanti diisi datanya, yaitu kebutuhan pengguna sesuai dengan yang anak-anak baca di perencanaan ini, yang di perencanaan tadi, yang ini ya. Jadi yang pertama ini meminta ada lab TKJ. Jadi lab TKJ itu nanti diisi seperti ini ya. Yang nomor 1. Kemudian di sini isi lab TKJ. Nah, lab TKJ itu berada di ruang 19. Kemudian nanti ada juga kebutuhannya apa. Jadi di sini diminta kebutuhannya ada 12 unit komputer. Jadi di sini kita bisa isi keterangannya biar nanti anak itu tidak bingung. Jadi dia minta 12 PC. Kemudian ada lab MM. Kemudian di sini juga kita lihat lab MM. Lab MM itu ada di ruang 16.
Kemudian yang di lab PM juga ada 12 PC. Kemudian yang nomor 3 lab TGB. TGB itu berada di ruang 17. Kemudian yang keempat itu lab AK, yaitu berada di ruang 10. Nah, ini juga sama, dia memerlukan 12 PC sesuai dengan perencanaan di sini. Kemudian di bawahnya, di sini disebutkan juga dalam semua lab ini menggunakan gateway yang sama. IP address yang diberikan untuk jaringan lab adalah IP DHCP. Jadi di sini IP-nya nanti IP DHCP. Kemudian sama ya, ke semuanya ini IP-nya sama DHCP. Kemudian kita lihat lagi bahwa nanti untuk ini kan udah jaringan lab ya, udah selesai. Oh, ini lagi satu. Kemudian untuk setiap lab ditambahkan satu printer network. Jadi di sini selain ada seperti itu, ada satu printer. Ya, kemudian di sini juga nanti ada satu printer. Kalau bisa ini bisa di copy paste ke bawah. Oke, karena sama dia. Kemudian nanti di sini kita akan gambarkan sistem kebutuhannya. Jadi selain memerlukan alat tersebut, di dalam lab itu tentunya kita memerlukan adanya kabel yang akan kita gunakan, misalnya kabel UTP. Kemudian karena menghubungkan 12 PC, jadi kita memerlukan switch. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi semuanya ini nanti memerlukan perangkat yang sama sesuai dengan perencanaannya di sini. Kemudian berikutnya kita lihat yang poin ini. Jadi ini adalah jaringan hotspot. Berarti di sini kita buat misalnya apa diberi namanya hotspot ya. Hotspot untuk guru dan pegawai. Jadi di sini kita bisa isi itu adalah hotspot. Untuk kebutuhan pengguna itu ada di hotspot yang nomor 5. Dia digunakan untuk menghubungkan menggunakan apa jadinya dia kebutuhannya. Dia kebutuhannya adalah access point. Jadi kita lihat di sini jumlahnya belum ditentukan ya. Kemudian di sini kita memberikan access point. Kemudian di samping access point juga nanti kita menggunakan adanya kabel UTP. Kemudian juga IP-nya itu DHCP. Oke, jadi jaringan hotspot ini nanti memerlukan apa saja itu kebutuhannya. Jadi kita bisa gambarkan kalau kita membuat access point, jadi kita memerlukan peralatan access point-nya. Kemudian kita menggunakan kabel UTP untuk menghubungkannya. Kemudian juga kita menggunakan IP-nya itu adalah DHCP. Kemudian ke bawah lagi, kemudian ada di jaringan server. Kemudian di server di sini nanti dia akan kita gunakan untuk melakukan monitoring. Nah, di server ini nanti kita akan memerlukan satu server. Kemudian setelah kita tahu tentang server yang akan kita gunakan, IP-nya kita tentukan IP static. Tidak mungkin nanti servernya IP-nya dinamik. Kemudian juga kita bisa menggunakan kabel UTP. Kemudian di server nanti akan ada layanan apa? Web server atau monitoring server ya. Monitoring jaringan. Oke, seperti itu.
jaringan yang akan dibuat. Jadi ada 6 yang diisi kebutuhan pengguna, yaitu ada di lab, kemudian ada hotspot, dan ada di server. Atau kalau server itu bisa disebut dengan DM set ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Ini kebutuhan awalnya. Kemudian kita lihat nah, kemudian ini lagi satu. Ini informasi tentang jaringan yang ada di NOC-nya. Jadi ini kita tidak masukkan ke sistem. Jadi ini kira-kira yang kita perlukan untuk kebutuhan jaringannya. Setelah itu baru nanti kita akan tambahkan beberapa peralatan lagi. Nah, jadi daftar kebutuhannya adalah seperti ini ya. Jadi secara umum seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan tadi baru di poin pertama tentang kebutuhan pengguna. Kemudian baru dari data yang kita dapatkan tadi itu kita akan bawa ke dalam rancangan. Jadi kita akan bawa ke rancangan, buka rancangan yang PSD. Jadi rancangan yang ini dibuka. Nah, dari desain ini, oke, kita tunggu dulu. Ini masih loading. Nah, yang akan kita buat yang pertama itu sesuai dengan ini adalah Big Network Logical Structure. Jadi yang ada di ini skema struktur jaringannya, ini yang kita buat dari kebutuhan peralatan yang tadi. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, di sebelah sini sudah ada beberapa komponen yang akan digunakan. Silakan misalnya anak-anak mau pilih, ini tinggal klik saja. Nanti otomatis akan muncul di sini, nanti ada beberapa komponen yang akan digunakan. Jadi yang pertama kita akan mencari server atau komputer juga boleh. Oke, kita sepakati kita cari PC aja dulu. Misalnya ini kita cari PC. Oke, ini kita bisa kecilkan seperti itu. Kemudian di lab itu nanti akan ada printer. Oke, di sini nanti dicari network and peripheral. Ini servernya. Jadi ada server, kemudian ada printer, kemudian di lab itu nanti akan ada switch, kemudian juga ada access point. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, jadi ada access point. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi nanti, misalkan kalau access point itu kita bisa akses itu adalah laptop atau handphone ya. Di sini ini karena terlalu banyak chipnya, jadi kita cari yang berhubungan dengan jaringan yang akan kita gunakan. Oke, misalkan ini ini kita tarik kecil sekali ya, kecil sekali. Cari lagi ada yang komputer ya. Nah, di sini ada laptop yang bisa terhubung secara langsung. Kemudian misalnya HP ya, PDA ini boleh. Nah, ini untuk jaringan WiFi-nya. Ya, seperti ini dia sedikit gambarannya yang akan kita buat. Jadi ini kita akan tentukan nanti, kita kecilkan sesuai dengan ukuran, kira-kira ukuran gambarnya biar tidak penuh ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin kita akan buat ada berapa lab, tadi ada 4 ya. Ada 4 berarti ini kita bisa gandakan.
Nah, untuk servernya nanti taruh di atas, ya, taruh di sini. Kemudian WiFi-nya bisa taruh di bawah sini, jaringan WiFi. Kemudian ini yang akan mengakses jaringan WiFi. Jadi ada laptop, kemudian ada HP. Nah, kemudian ini kita bisa gandakan menjadi 4. Kita blok, kemudian ini kita blok, kemudian cari copy, kemudian langsung paste. Kita geser ke bawah. Oke, paste, kemudian ini geser ke bawah. Kemudian paste lagi, ini geser ke bawah. Oke, kemudian paste lagi, mungkin kita bisa taruh di atasnya lagi sedikit. Nah, seperti itu dia. Jadi ini sudah ada 4 kelompok sesuai dengan target yang kita buat. Kemudian nanti untuk menghubungkan ini tentunya kita memerlukan ada peralatan lain. Jadi peralatan yang akan kita gunakan kembali lagi cari di sini, yaitu tentang network ya. Kemudian di sini kita ambil gambaran router. Jadi kita memerlukan sebuah router. Kemudian dari router ini juga kita memerlukan switch yang bisa di manageable. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti ini kita hubungkan. Kita hubungkan antara ini dan ini, kemudian ini ke sini. Oke, jika sudah alatnya sudah seperti ini. Nah, untuk bentuk alatnya nanti bisa kalian gunakan atau anak-anak gunakan yang berbeda. Jika sudah seperti ini baru kita akan menghubungkan. Oke, untuk menghubungkannya bisa menggunakan ini, gunakan konektor. Nah, caranya klik dulu konektornya, kemudian klik dari sini. Ini diklik ya, kemudian ditarik bawa ke sini. Oke, seperti ini dia. Nah, kemudian klik pointer biar dia bisa dipilih. Nah, terkadang ini kita bisa ubah. Jadi dari line ini kita bisa ubah warnanya. Kemudian ini juga yang ini juga kita bisa rubah warnanya. Besarnya ya. Misalnya kita pakai biar terlihat itu pakai yang 2/4. Nah, karena ini biasanya letaknya di atas, karena yang terakhir dibuat biasanya letaknya di atas biar tidak terlihat numpuk seperti ini, biar kelihatan ini bagus. Ini klik lagi, kemudian ini pilih send to back. Nah, seperti itu dia. Kemudian ini nyambung ke sini, itu ada 3 kabel. Jadi ini kita bisa klik, kemudian kita bisa copy, paste. Nah, dari sini tengah-tengah kita bawa ke sini. Nah, kelihatan seperti ini. Kalau ini kita tarik ke atas, nah bentuknya seperti itu. Kemudian ini kita buat agar seperti melengkung sedikit. Oke. Kemudian kita send to back. Oke, kemudian copy paste lagi tengah-tengah. Kemudian ini kita bawa di tengah-tengah. Nah, ini kita luruskan. Kemudian kita send to back lagi. Kemudian kita tambahkan lagi kabel seperti ini. Kemudian ini send to back. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dari perangkat ini akan keluar juga kabel. Ini bisa di copy lagi biar tidak buat kabel terus. Jadi ini kita bisa hubungkan di bagian sini, kemudian nyambung ke server. Nah, jadi ini bisa di Oke, ini juga send to back. Kemudian kita copy lagi, copy paste.
kemudian kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya ini tarik ke satu switch, kemudian send to back, kemudian nanti kita lanjutkan ke ini juga di copy, di paste, kemudian dari switch yang lagi satu itu dibawa ke switch berikutnya, kemudian di sini copy paste, dari switch ini dibawa ke switch ini, kemudian dari switch ini dibawa ke switch ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu. Dari sini kita tarik ke access point biar tidak, nah seperti itu. Kemudian ini kita bisa send to back. Mana yang kelihatan numpuk, nah seperti ini numpuk ya, send to back. Ini send to back, kemudian ini juga send to back. Oke, seperti itu. Jadi gambarannya, jaringannya seperti ini nanti, karena ini kan nyambung jadi satu ya. Selanjutnya ini kita isi lagi kabel, ini kita copy lagi, copy paste, kemudian ini kita tarik kabel ke sini, ini juga sama, tarik kabel ke sini, kemudian yang di bawahnya juga sama. Oke, ini ke semua perangkatnya. Oke, satu. Oke, kemudian ini kita send to back, ini juga send to back. Atau kalau kita mau memilih, ini klik, kemudian klik control, tangannya tetap mengklik control, kemudian klik ini, kemudian klik ini langsung terblok. Klik ini, setelah itu send to back. Nah, sekaligus ya. Oke, seperti itu dia. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, untuk memisahkan nanti biar kelihatan jaringannya itu berbeda-beda, bisa anak-anak berikan keterangan dengan cara menggunakan teks ini. Klik teksnya, kemudian klik blok di sini. Blok seperti itu. Kemudian isi lab TKJ. Kemudian di sini juga sama, blok lab MM. Kemudian di sini juga blok lab TGB. Kemudian yang di sini di blok lab AK. Kemudian klik pointer tool, ini bisa kita pindah-pindahkan. Misalnya mau taruh di sini, seperti itu juga bisa. Oke, jika sudah, kemudian di sini bisa, ini kita bisa isi nama. Caranya, misalnya kita klik 2 kali, kita beri nama Mikrotik atau kita beri nama router ya, router. Kemudian yang ini juga klik 2 kali, kita bisa beri nama switch. Ini bisa kita geser-geser, juga bisa kita geser-geser. Kemudian ini juga klik 2 kali, kita beri nama server. Kemudian ini juga kita klik 2 kali, kita beri nama access point. Nah, misalnya ini boleh juga diisi nama ya. Selanjutnya, jika sudah bisa merangkai seperti ini, kita buat kotak pakai ini. Kemudian pilih rectangle. Selanjutnya kita kasih kotak dari sini, satu kotak dengan ini, satu tempat ya. Setelah itu, ini keblok ya. Kalau biar tidak keblok dia, pilih di sini.
kemudian pilih no fill. Selanjutnya lainnya kita pilih yang warna yang lain ya, warna biru. Kemudian kita besarkan tinggi tebal garisnya, misalnya 1,5. Kemudian juga kita tentukan pakai garis putus-putus misalnya untuk membedakan dia, seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang di sini. Atau kalau misalnya biar lebih cepat, klik kotak ini, kemudian kita copy, kemudian paste ya. Kemudian bawalah ke sini. Oke, kemudian ini kita bisa tinggikan. Kita buat. Oke, seperti itu. Kemudian kita copy paste lagi sekali. Kemudian kita buat ini untuk jaringan yang berikutnya. Oke, ini bisa kita bentuk biar lebih bagus bentuknya. Oke, jika sudah buat desain seperti ini, kita isi jaringannya, itu kita isi. Kalau ini kita beri nama DMZ, kemudian yang ini kita beri nama jaringan lab, kemudian kita klik point untuk bisa melebarkan pointer toolnya ya. Kemudian di sini juga kita tambahkan teks lagi. Jaringan hotspot, pointer tool untuk, nah seperti itu. Oke, paling tidak bentuknya seperti itu untuk desainnya. Kemudian nanti baru kita akan mencoba untuk menentukan rencana topologi kabel yang digunakan. Jadi sebelum ke sini Bapak hampir lupa. Jadi setelah ini kalian buat, kalian jangan lupa memberikan IP. Nah ini dia ya, ini pilih IP sesuai dengan nomor peserta. Jadi misalnya kalau kalian itu nomor absen 1 atau di posisi pertama, kalian gunakan IP-nya ini. Ya kalau Bapak akan coba gunakan IP yang nomor 15. Yang ini. Jadi peserta nomor 15. Oke. Kemudian di sini ada 3 jaringan ya. Ada DMZ, lab dan hotspot. Nah, di sini nanti kita akan isi DMZ, lab dan hotspot. Seperti itu. Nah, kita akan buat pertama kali adalah yang ke internet terlebih dahulu. Jadi kalau ke internet kita menggunakan IP yang ini DHCP client, tetapi disebutkan di sini yang digunakan adalah jaringan yang ini ya. Oke, jadi IP-nya 10.10.10.0. Jadi yang ke sini kita ambil teks. Setelah itu kita isi IP-nya. Itu adalah 10.10.10.0/24. Oke, kita ke pointer tool untuk, nah, ini jaringan yang ke atas. Kemudian untuk berikutnya yang ke sini, yang ke DMZ itu Bapak gunakan adalah yang 16 nih, 192.168.150 ya. 192.168.150.0/24. Kemudian yang di bawahnya 151 dan 152 ya. 192.168.151.0/24. Kemudian yang di bawahnya lagi 152.168.151.0 ya, /24. Oke, kemudian di sini juga diisi, ini kan ke DMZ ya, ke servernya itu 192.168.150
0/24. Kemudian yang ke lab di sini diisi 192.168.151.0/24. Kemudian ini yang ke access point 192.168.152.0/24. Oke, kemudian kita atur sedikit. Jadi ini kita atur sedemikian rupa. Kemudian ini juga kita geser-geser sedikit. Misalnya terlalu besar, bisa kalian kecilkan tulisannya. Misalnya ini terlalu besar, ini kita bisa kecilkan tulisannya seperti ini. Ini juga misalnya kebesaran, kita kecilkan tulisannya. Oke, tidak bisa digeser sedikit ya. Digeser sedikit langsung kacau. Oke, jika sudah itu ini bisa dikecilkan tulisannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi untuk yang 150, ini untuk 151, ini untuk yang 152. Ini yang 150 ke DMZ, kemudian 151 ke lab, dan 152 ke IP atau access point. Oke, seperti itu. Jadi desainnya ada kabelnya, ada perangkatnya, kemudian ada IP-nya. Nah, selanjutnya baru kita akan mengisi yang ini. Rencana topologi kabel yang digunakan. Jadi perencanaan topologi kabel yang akan kita gunakan itu adalah yang tree, biasanya yang bercabang. Ini seperti pohon ya. Ini bercabang, kemudian bercabang lagi. Seperti itu. Jadi gambarannya di sini nanti silakan kalian edit. Ini klik 2 kali. Untuk editnya klik 2 kali ya. Kemudian coret yang tidak perlu. Yang kita pakai kan tree ya. Jadi ini kita coret, startnya kita coret, meshnya kita coret, busnya juga dicoret, kemudian ringnya juga dicoret. Kemudian rencana topologi WLAN. Jadi WLAN itu artinya WiFi. Jadi WiFi yang kita gunakan itu adalah infrastruktur ya. Kalau sudah menggunakan access point, itu namanya infrastruktur. Jadi ini kita coret. Kemudian untuk WLAN-nya kita akan menggunakan, kalau point to point bridge ini biasanya nembak ya. Kemudian kita pakai yang bridge. Jadi ini karena kita pakai kabel ya, hanya kemudian masuk kabel, kemudian ini nyebar ya. Itu seperti jembatan aja, ini menghubungkan ke jaringan. Oke, kemudian ini kita blok, coret. Ini kita blok, kita coret. Kemudian ini juga kita blok, kita coret. Kemudian ini juga kita blok, ini kita coret. Oke, jadi itu untuk perencanaannya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Kita ke data input dari ISP. Nah, dari ISP ini kita akan membuat sama juga, klik 2 kali. Kemudian di sini kita edit IP network. Berarti di sini adalah, kita lihat di gambaran di sini pakai DHCP client ya. Jadi gambarannya kita isi di sini DHCP client. Kemudian netmax-nya, IP untuk internet, kita sudah disebutkan di atas itu adalah ini 10.10.10.0/24. Berarti kita ke perencanaan, netmax-nya berarti 255.255.0 karena /24 ya. Kemudian jadi IP network ya, IP networknya di sini 10.10.10.0 ya. Kemudian broadcastnya 10.10.10. Karena /24 ada yang 255. Gateway-nya, nah dari di sini kita lihat lagi, gateway-nya adalah ini dia 10.10.10.1, 10.10.10.1. DNS-nya kita gunakan 8. Ini kita gunakan 8
Nah, kemudian IP yang akan kita dapatkan di sini baru DHCP client. Oke, seperti itu sedikit gambarannya. Jadi ini sama, semua siswa itu sama ini. Yang berbeda itu nanti adalah pada ini tekan kontrol ya, kontrol kemudian kursornya untuk membesarkan mengecilkan ya. Kemudian ini yang berbeda nanti setiap siswa. Posisi IP ini tidak ada yang sama. Jika sudah, kemudian silakan kalian isi nama lengkap ya. Oke, jadi untuk perencanaannya rasa gambarnya seperti itu ya. Yang dibuat adalah dari kebutuhan ini kita gambarkan menjadi gambaran seperti ini. Jadi kita tentukan perangkat apa yang akan kita gunakan. Oke, jika sudah ini selesai, langsung disimpan ya, di save file, save ya, biar tidak hilang pekerjaannya. Oke, jika sudah disimpan, berarti nanti kita akan lanjut ke job berikutnya. Jadi kita akan lanjut nanti ke job ini kan baru yang 2 tadi ya. Kemudian kita nanti akan lanjut ke job yang ketiga. Oke, jadi untuk video ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Jadi biar tidak panjang nanti videonya. Jadi Bapak buat videonya per bagian. Oke, semoga berhasil. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.